balik lagi nih sama channel SKR 7 Bra. SKR 7 Bra. Tetap guys, kita awali dengan minum air putih dan merokok dulu. Biar ada inspirasi guys. Kita minum air putih, tapi kita bakar rokok dulu. Sepi dan berdua doang. Sepi, tapi di belakang layar banyak. Ini ada CRT ya? mah. Ada CRT di belakang layar. Alhamdulillah. Jadi tetap ya guys ya, SKR 7 Pride nyajiin buat kalian itu tema-tema videonya itu yang relate dan viral-viral di kalangan media sosial, bahkan relate di kehidupan kita sehari-hari kayak Wondo, gua dan kalian semuanya guys. Jadi tema kita yang selalu bahas di malam Jumat ini yaitu Kamistri. Kamis penuh dengan misteri lah ibarat kata ya guys ya. Ya, jadi kita bakal upload di setiap hari Kamis. Jadi temanya itu misteri, terus ada juga yang kasus yang belum terpecahkan, apapun itu nanti bakal kita bahas. Nah, kali ini kita bahas itu kecelakaan. Jadi temanya ini menurut gua lumayan serem banget ya, kecelakaan. Amit-amit lah, mudah-mudahan kita dijauhin dari segala musibah. Iya. Jadi rawan banget itu dari. Iya, betul. Jadi itu banyak ya insiden-insiden di jalanan ya, termasuk insiden yang gak bisa terlupakan. Jadi contoh dulu pernah ada waktu zamannya gue itu baru lulus sekolah STM. Jadi ada almarhum namanya Fauji. Almarhum Fauji. Jadi almarhum Fauji ini dia masih kelas 2 SMP kalau nggak salah ya. 2 SMP ya kalau nggak salah. 2 SMP. Nah itu jadi kejadiannya dia itu nongkrong. Nah dia nggak biasa nge-BM. Nggak biasa naik truk gitu dah. Itu kecelakaannya itu di daerah mana sih namanya, Elok, kalau lu tahu Elok. Elok yang jalan jelek itu. Ya, ya di situ pokoknya yang dekat-dekat arah Mukegelam. Iya. Nah, ya di situ. Kan SMP-nya kan di SMP 1 Pasar Kemis, ada tuh di pinggir jalan. Ya kan di situ. Jadi dia mau pulang sekolah, jadi nongkrong dulu nih. Si almarhum sama anak-anak, emang dasarnya orang itu almarhum ini udah ganteng pokoknya orang itu. Terus pinter, ngajinya pinter, terus jarang banget dia ikut-ikut kayak nongkrong-nongkrong gitu dah, ikut ke BM-BM gitu itu pertama kali. Lurus lah ya orang. Iya. Terus di belakangnya ini ada namanya si Bagus. Bagus temannya dia, si Bagus. Nah, jadi mobil jalan, almarhum naik nih. Almarhum naik. Nah, si kakinya itu bukan nginjek, kan kalau di mobil truk itu kan ada kayu palangan ya kan. Nah, almarhum ini kalau nggak salah itu dia nggak nginjek si palangannya, malah nginjek ban. Nah, nginjek ban tapi jatuhnya itu dia langsung gimana ya? Bingung ya, jatuhnya langsung begini der. Kalau begini jatuhnya tuh langsung masuk ke kolong badannya. Langsung ke panting gini. Ya, pokoknya langsung masuk ke kolong lah, masuk ke kolong. Nah, terus ngelindas kan, ngelindas tuh mobil truknya. Nah, si apa yang Bagus di belakang, almarhum itu udah tengkurap begini. Yang di belakang si Bagus itu nyamperin almarhum. Nyamperin almarhum terus ngeberhentiin supir truknya. Ya kan, mobil supir truknya ngeberhentiin, terus dicek dulu almarhum, dibalik badannya. Cepet ya, nggak tahu kan meninggal ya kan. Sama si Bagus ditendang-tendangan, "Woi Ji, lu kenapa lu Ji?" Gitu kan, "Woi Ji." Dibalik badannya telentang gini, ininya udah ngegepeng gitu dah. Kepalanya. Nah, udah ngegepeng. Nah, terus supir truknya ditanyain, "Bang, emang lu nggak ngerasa apa kayak nginjek sesuatu?" Ya, gua mah ngerasanya kayak nginjek batu aja, kata dia. Soalnya mungkin kendaraan gede kan. Iya, nah itu almarhum tuh mungkin kejadian yang nggak kelupa, mungkin itu sih Dan. Karena menurut gue itu yang gue bilang tadi, orangnya pintar, pintar belajarnya, pintar ngaji, semuanya dia pokoknya ganteng gitu dan disayangkan. Emang Allah lebih sayang sama dia ya kan, diambil begitu ya, diambil begitu cepet gitu dah. Kalau lu apa dah? Kalau gua dulu waktu di kampung ya itu. Dulu ceritanya itu mau malam tahun baru, berapa hari, 3 hari apa 5 hari mau tahun baru. Nah itu saya balik lagi rental PS itu tutup jam 12 malam karena itu kebetulan malam minggu. Nah malam minggu itu dari sore itu 2 motor itu bolak-balik kayak ngetes motor. Kayak ngetes motor itu zaman baru-barunya motor MX. Nah itu mundar-mandir sampai tetangga saya itu udah bawa botol mau dilempar. Itu kejadiannya itu malam jam 2 di tikungan yang jalan itu udah rawan lah,
udah pokoknya mistis lah, di situ banyak sekali kejadian. Iya. Nah, motor Karisma kalau nggak salah, Karisma apa Supra yang satu MX itu boncengan 3 semuanya. Set itu di tikungan. Jadi kayak balapan gini, balapan gini ya, yang di tikungan ini udah ngelabain jangan nyalip itu udah. Akhirnya belok gini nyalip, dihajar langsung. Pinggirnya itu kan kali jurang. Jadi tetangga saya yang benerin Vespa kebetulan mogok di situ. Katanya orang itu jatuh dulu baru diantem motor. Dia itu 6 orang. Itu saya langsung ke sono. Itu orang udah gimana ya? Udah napasnya udah nyalain kemesan lagi nih. Itu nggak taunya mabuk, nyobain motor baru seneng. Udah itu. Saya kebetulan juga yang ngevakuasi. Ngevakuasinya juga ya jangan ditiru ya, karena mungkin kesel juga ya saya sama tetangga-tetangga. Kayak nginin karung 1 2 3 di los bak itu. Orang 6 itu. 6 orang. Itu besoknya dapat kabar 3 orang apa 4 orang itu meninggal. Dari 6 itu ya. Dari 6 Berarti itu. kesisa 2 orang. Nah, itu motor masih baru semua itu. Namanya serang-serangnya mau tahun baru ya. Ya. Tapi juga kebanyakan kan orang itu mengendarai mobil bahkan motor buat kalau menurut gue nih ya, itu sepengalaman gua ya, sepengalaman gua mungkin nantilah ceritanya. Jadi buat lu bahkan gua bahkan siapapun lah ya, kalau kita lagi mau ngendarain mobil atau motor jangan kondisi lagi minum alkohol. Ya. Biarpun lu sedikit lu minum alkohol, kedengarannya tenang, gua masih bisa bawa Bisa. motor atau mobil ya kan. Iya. Tapi kan dimana lu ketika lagi bawa motor bahkan mobil, lu itu kan punya hitungan mau kayak mau nyalip ya kan, terus pandangan itu kan kita ngelihat spion kanan kiri Iya, depan ya kan, iya. belakang ya kan. Ya, betul. Kan kalau kena minuman alkohol itu kan kita berkata kesadaran hilang. Hilang. Iya Pokoknya kan? gas-gas terus itu. Iya, pokoknya, ya. kayak begitu. Kalau bisa sih jangan sampai lah ya, Jangan jangan sampai. sampai kayak begitu. Kalau emang lagi minum ya udah cukup di rumah apa di tempat yang aman lah gitu, diem. Iya, betul banget. Ya contohnya kayak gue lagi itu ini mungkin gue pernah cerita kalau lu pernah denger ya apa sih Per. Jadi gue itu ya ini jangan ditiru lah ya sama jangan ditiru. Jadi posisinya itu gue habis habis ke tempat clubbing Dugem. Nah itu bawa Kijang Innova apa sih yang lama sebutannya? Kapsul. Yang Kapsul keong ya? apa sih Pak? Innova apa sih Pak yang tahun lama gitu loh? Ya, Kijang Innova lah gitu lah ya. Ya, pokoknya gitu. Ya. Nah, jadi gue posisinya itu berempat, di depan 2, di belakang 2. Itu gue mau ke Bandung, posisi habis minum. Nah, gue yang bawa mobil, ya kan. Nah, tapi ya gue bilang tadi minum alkohol tenang, nggak kenapa-napa ya. Nah, tapi posisinya 4-4 ini lagi pada mabuk semuanya. 4-4-nya ke Bandung ya kan. Gue jalan jam 5. Jam 5 udah gue tancap gas tuh, masuk tol, terus masuk tol lingkar dalam tuh Selipik, terus udah masuk, terus di Purbalenyi masuk nah di situ jadi di depan ada truk nih ya kan, gue posisi ngebut dari atas tuh kan dia kan kalau Purbalenyi itu kan tanjak tolnya begini kan, naik turun gitu kan lama-lama kan. Nah ini gue dari atas tuh begini, di depan ada truk, di kanan ada mobil. Nah, gue cepet ngambilnya ke kiri. Itu kalau nggak salah cepet lah. Kalau Innova kan enak banget kan, nggak berasa tuh kalau di jalan kan. Gue ngambil ke kiri tuh, ternyata di kiri ada truk lagi Buset. Gue ngerem nggak kena. Akhirnya gue masuk semuanya badan, ke dalam. Masuk airbag langsung keluar, langsung masuk. Nah, gue begini nih posisinya. Masuk begini, udah. Nah, itu 2 jam baru ada jasa marga datang. Terus yang truk gue tabrak itu dia berhenti juga kan, pada nolongin, cuman nggak bisa nolongin karena nggak ada alatnya kan. Nah itu gue nggak bisa bersuara pokoknya 4-4-nya, gue nggak tahu sebelah kiri gue masih hidup, apa belakang gue 2 temen gue masih hidup, gue nggak tahu. Pokoknya itu gue udah ngeblank banget, udah wah ini paling nggak kenapa-napa lah mudah-mudahan badan gue, soalnya gue nggak berdarah, tangan nggak ada yang luka, semuanya nggak ada yang luka Jasa marga datang 2 jam kemudian, wah ini korbannya udah pada mati nih makanya di dalam ya kan. Gue dengar ngomong begitu. Nah akhirnya dibongkar itu selesai 1,5 jam gue baru bisa keluar semuanya. Wih, kata jasa marga bilang, wih bang lu berempat gila lu, nyawa kucing ini mah lu. 4 mobil itu udah ringsek semuanya orang nih, mobil gue masuk ke dalam, begitu kencang banget cepet ke atas itu.
Nah akhirnya udah kaki diselonjorin, udah gini, begonya lagi nih berempat, namanya kondisi lagi mabuk Iya. ya, sambil ngerokok ya kan ketawa, udah lu tolol, begitu doang. Nyawa di buat Aduh. mainan set. Udah ujung-ujungnya mobil dibawa sama jasa marga terus gua ke rumah sakit dicek semua badan nggak kenapa-napa alhamdulillah cuma teman gua doang jari ininya nih patah ya jari sebelah kirinya patah yang belakang cuman bocor-bocor dikit-dikit doang udah alhamdulillah itu sih mungkin kejadian yang mungkin nggak bisa kelupa ya Iya, karena makanya. kenapa ya gua juga nggak bakal ngelakuin itu lagi kecerobohan gua yang mungkin tolol banget Tolol lah itu, iya Bang. Iya. Saya juga dulu juga sempat minum juga nggak kayak gitu. Saya ogah deh. Karena tahu efeknya kayak gitu. Itu paling saya kalau udah mabuk parah udah tidur udah itu. ya, kayak Pokoknya gitu. jangan sampai lah megang motor itu. Sama ini juga gue pernah ya nolongin orang kecelakaan lagi pas waktu gawe masih di Tangerang ya udah di Jaya masih nah cuman nyokap itu kalau nggak salah masih di Depok nah jadi gue pulang pergi Depok tuh dulu kalau mau nengokin anak gue nah, posisinya gue itu jam 2 malam ya jam 2 malam posisinya Sabtu dini hari jadi di depan ada cewek naik motor sendiri berhijab lah ya motornya itu pokoknya motor cewek lah motor metik Matic. nah gue di belakangnya nah ngebut posisinya di daerah Lenteng Agung deh di Lenteng Agung daerah Jakarta Selatan lah ya ngebut cet nah ini kok tiba-tiba ke kiri nih dan Si cewek itu. ceweknya dari kanan ke kiri det akhirnya tuh apa namanya trotoar diembat der motornya mental ke kanan si almarhumah ya almarhumahnya itu Superman der tahu nggak penjaga apa tiang apa sih namanya sanggahan lampu jalan Ya, kan ada di depannya itu ada corannya ya ya betul. ya ada besinya tuh ada Ya. nah itu jadi besinya tuh di keramik Ah, di keramik kan ada ujung-ujungnya kan berarti ada ujung-ujungnya ya di Ya. keramik yang tajam nah jadi kepala itu langsung nyongcrok ke situ tuh iya. celuk begitu nah posisi ngocok begini langsung begini nah otomatis gue langsung pinggirin motor gue lihat wah udah ini mah Iya. udah Lewat. lewat soalnya udah jebol jadi otak yang di sini tuh keluar sebagian keluar dar udah akhirnya gua dibuka jok motor apa namanya jadi gua ngindarin orang-orang supaya nggak ada Ya. videoin jadi gua ngeluarin apa namanya mantel langsung gua tutupin almarhumah sama gua langsung gua telepon apa namanya polisi terdekat di situ yang bisa datang ke situ akhirnya Iya. begitu nolonginnya gua ya gitu deh Kalau gue dulu kalau nolongin kecelakaan ya Der ya. Dulu juga kayak gitu. Dulu itu orang pulang kursus ngejahit di wilayah lain dan kejadiannya itu di jalur Tengkorak. Jalur Tengkorak itu sebelah timur saya. Itu jalanan bener-bener trek lurus gitu, sepi. kenapa dibilangnya jalur tengkorak Karena banyak sekali kejadian di situ. oh Pokoknya kalau kejadian di situ udah pasti lewat. oh oke Pasti. Nah, itu kejadiannya itu jalur rawan lah ibarat kata ya rawan. Soalnya di jalur saya itu banyak sekali jalur-jalur rawan dan soalnya kan banyak tikungan tajam gitu karena hutan-hutan. Nah itu kejadiannya sore sekitar jam 4-an apa pokoknya habis asar lah. Habis asar saya iniin temen ada kecelakaan di sana. Gak ada yang ngangkut gitu kan, gak ada yang berani gitu kan. Dan saya dulu di kampung itu namanya nolongin orang kecelakaan mau kejadian apa bentuknya kayak gimana juga gak takut. Nah itu udah akhirnya saya ke sono bantuin ini udah habis udah nggak ada udah pokoknya udah hancur lah gitu. minta-minta Udah itu cewek saya ya udah ayo ambulan udah ada saya bobong bagian atasnya sini jadi tinggal ininya nih tinggal ini udah bobong teman saya bawa nah kocaknya teman saya nggak diangkat kakinya gini roknya yang diangkat kelihatan lah itu gua gini ini sambil ketawa-ketawa lu tolol ini kejadian kayak gini masih sempat-sempatnya kayak gitu gak sengaja bro gak sengaja ya udah ayo buruan saya bilang gitu bener-bener saya udah darah semua sini udah pokoknya bantuin nolong itu bener-bener kejadian yang gak terlupakan menurut saya ya soalnya bener-bener soalnya apa saya tahu wajahnya itu karena kan ada KTP apa KTA itu kan cakep deh gitu dan sayang kok tragis seperti ini kayak gitu tapi ya buat kita juga sih kalau kita ngelewatin jalur-jalur yang benar-benar rawan itu kalau bisa bahkan kan ada mitosnya tuh kalau kita ngelewatin jalur yang rawan-rawan kan kalau dulu mitosnya kita langsung 3 kali ya kan langsung 3 kali titin gitu ya kan kalau jalur-jalur rawan itu mungkin dulu gua
di mana ya? Daerah-daerah pelosok-pelosok sih paling kayak Pelosok. gitu-gitu ya. Jalur yang rawan di sini sering kecelakaan ya kan. Betul. Nanti kalau lewat sini kudu klakson ya Hmm. kayak gitu sih percaya nggak percaya ya. Betul. Namanya ini kan ya kita ikut-ikutin aja. Ikutin kayak aja. gitu. Intinya sih Gimana baiknya lah. ya intinya sih kita kalau naik motor tuh intinya ya apapun itulah kendaraannya sepeda, Iya. bahkan motor, bahkan mobil, Iya. ya kita bahkan jalan pun kita bisa ketabrak. Betul. Jalan kaki, Jalan ya kaki. kan? Orang yang tidur aja bisa kelindes. Iya, Gitu. kayak begitu. Mm-mm. Contohnya yang lu tadi tuh tidur Piraanles, ini Oh. ada di daerah Jatake. Lu pernah denger gak ceritanya? Jadi ada apa sih namanya pegawai ya, pabrik daerah pabrik. Jadi ini mobil kontainernya berhenti, Ah. jam istirahat. Nah jam istirahat si orang ini makan, nah terus dia balik tidur. Nah tapi tidurnya itu di bawah kontainer, dia gelar pakai koran. Koran apa kardus lah intinya kayak begitu ya kan. Jadi kardus digelar, nah terus kakinya ngadep ke sana mungkin karena silo ya. Jadi nih mobil nih dia kakinya ke sana, kepalanya di bawah ban. Set, itu mah. Bawah ban begitu. Nah, istirahatnya selesai. Ya kan? Nah, terus si driver kontainernya Siap mau ngirim. siap jalan. Dia nggak tahu kalau di bawah ada orang, pecah tuh kepala tas. Itu mah. Ngeri ya itu. Iya, makanya kita jalan bahkan naik mobil, naik sepeda, naik motor ya kita harus tetap hati-hati Iya. kayak begitu. Namanya musibah nggak tahu. Iya, Gitu. terus sama kejadian yang di luar nalar juga kita sebenarnya banyak udaranya. Gue pernah ngalamin itu kalau di mana ya sebutannya kalau kita kata orang kan kalau kita di depan pintu rel kereta ya, Iya. jangan bengong ya Jangan katanya. bengong, nanti Ntar ada setan budak, ya kan? Kayak gitu tuh kejadian-kejadian di luar nalar. Sama diiniin gua sampai jatuh itu di daerah pabrik di Cadas Oppo. Ya, Oppo. Oppo kan dulu belum ada Oppo tuh, ya kan? Itu jalanan itu gue malam-malam jam berapa setengah 12 itu sama ada anak kota bumi namanya Logic. Jadi gue naik motor itu jalanan tiba-tiba ada tiga iya ada tiga. Nah itu sampai inget banget gue punya motor Astrea Grand dulu. Astrea Grand. Nah jadi motor gue itu sampai masuk ke dalam kali iya masuk ke dalam, itu rame banget di kota bumi itu. Sampai masuk sampai dikira orang ini gue mabok kayak gitu, berdua itu gue mabok padahal gue nggak mabok. Iya ya bener, gue ngeliat jalan itu ada tiga, gue bingung ya kan, ya udah gue pilih aja sebelah kiri. Ternyata kiri arah ke neraka anjing. Ya benar kayak kejadian yang tadi yang saya ceritain orang gua motor itu yang di tikungan itu sering kayak gitu Dar. Jadi yang jalur yang belok tajam itu yang benar, ini jalur yang lempeng jalannya bagus. Itu padahal jalan jurang. Itu sering sekali. Dulu ada yang namanya itu kayak juru kuncinya di situ namanya Mbah Darmo. Mbah Darmo itu udah almarhum kemarin. Bukan Tusiman ya, bukan Tusiman. Almarhum kemarin juga belum lama kok. Itu ketimpa kecelakaan itu. Lagi di kali itu dari atas mobil jatuh. Buset. Itu nah, itu yang saya balik lagi itu orang mau ke Solo. Orang mau ke Solo ragu nih. Saya nggak pernah nih melewati jalan ini. Ini apa jalan baru? Untungnya dia itu berhenti. Nanya orang, Mbah Darmo itu. Mbah, saya mau ke Solo ini jalurnya yang mana ya? Yang ke kanan apa yang jalan baru ini? Jalan baru. Udah langsung udah duduk dulu sambil ngopi ngerokok. Nggak tahu dia apa-apain. Tahu jalan itu udah nggak ada. Mobil itu udah di depan jurang itu. Berhentinya itu. Itu sering banget dari itu. Akhirnya udah pelan-pelan ke kanan, bismillah, jangan lupa. Itu sering, itu nggak cuman sekali dua kali itu dah. Kejadiannya yang kebanyakan kayak gitu, ya kayak motor itu udah 12 terus gitu. Ya intinya sih kita yang tadi gue bilang, kita mau berkendara intinya bacalah bismillahirrahmanirrahim ya. Iya, supaya kita dilindungi ya kan dari mara bahaya ya kan. Kalau buat gue sih sama ini juga buat pesan-pesan buat kalian yang lagi nonton ya. Kalau bisa kalian nih dengan kondisi kalian yang masih peminum alkohol, nah terus bukan yang larang sih, itu mah hak kalian lah ya. Tapi gue cuma ngasih tahu ke kalian kalau kalian lagi kondisinya lagi skip ya, lagi kobam, kalau bisa jangan bawa jangan berkendara, mobil, motor, apapun itulah. Kalau bisa ya udah cari teman yang
apa namanya yang Yang bisa bawa ya bisa kan ya. bawa, Syukur-syukur kalau misalkan lu bertiga apa namanya tiga-tiganya pada skip semuanya Ya, ya lu cari kendaraan online aja. online. Kalau nggak berhenti dulu, istirahat dulu Ya, lah kayak gitu. sampai ini. Ya intinya sih lu kalau mau keluar rumah sih intinya ya lu harus baca inilah Baca doa dulu ya, lah. Doa baca dulu. mau keluar rumah lah kayak gitu sih guys. Ya, sama mungkin ini ya, sama yang mungkin kan di daerah kita kan pekerja. Tahu sendiri jalur kita kan kencang-kencang. Kalau bisa ya jangan buru-buru. Kalau pengen ini ya jauh-jauh sebelum jamnya, jangan mepet-mepet lah Ya, intinya ya, gitu. berangkatnya Jadi lah nggak ya. buru-buru yang saya barengin itu ya buru-buru semua dar gitu. Iya. Padahal saya masuk jam 7, saya ngalahin itu masih ada itu yang kencang-kencang itu ya. Pokoknya antisipasi itu klakson yang utama itu dihidupin. Sering-sering klakson nggak apa-apa, dibilang berisik juga biarin gitu. Soalnya safety-nya di situ. Betul. Klakson terus sama Rem, spion, gitu. rem kalau bisa ya. Jadi Dicek dulu. buat kalian nih yang lagi pada ngedengerin, yang lagi nonton ya kan. Ya kalian kalau bisa yang tadi gue bilang keluar rumah intinya baca bismillah lah ya Ya. supaya diselamatkan ya kan. Soalnya kita kayak misalkan kita kerja itu di rumah kita nungguin ya. Iya, Rumah nungguin kita itu keluarga nungguin dulu. keluarga ya kan, anak, istri, bahkan Ya. keluarga di rumah lainnya kayak gitu guys. Nah, jadi buat kalian nih di segmen Kamistri ini di Kamis Misteri ini jadi temanya tadi gue bilang temanya kecelakaan ya. Mudah-mudahan kita dijauhin dari semuanya itu Iya, ya, dari semua cerita-cerita kita dijauhin. Nah, jauhin. kalau ada cerita kita yang menurut kalian buruk, buang Ya. buruknya, Ya. ambil baiknya guys. Betul. Ya, jangan ditiru ya guys ya. Betul. Ya, jadi kalau kalian nih ya, kalau suka sama channel kita ini SKR7 Pride, kalian bisa bantu like bahkan komen. Ya. Kalian punya cerita apapun, Apapun. kalian bisa komen. Terus kalau kalian punya mau berbisnis dengan SKR7 Pride, apapun itu kalian bisa DM kita, Ya. bahkan kalian bisa hubungin langsung nomor ada di sosial media kita. Ya, betul. Sosial media kita apa Dan? Ada IG, Instagram sama aja. IG, TikTok, Facebook, namanya tetap sama SKR7 Pride, kecuali Facebook ya karena nggak bisa angka jadinya huruf SKR7 Pride. Betul banget. Nah, terus kalau kalian nih suka sama channel SKR7 Pride, kalian bisa subscribe. Karena kita nungguin subscribe kalian nih guys ya. Betul. Jadi supaya kita bisa ke monetisasi lebih cepat dan terus kita bisa ngasilin cuan ya, Ya, gitu. betul. Jadi lebih semangat lagi guys. Iya. Dan apalagi dah? Jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya. Jadi kalau kita upload, kalian tidak akan ketinggalan. Betul Betul. banget guys. Oke guys ya. Jadi cerita kita ambil baiknya, buang buruknya guys. Betul. Jadi semoga kalian dijauhin dari mara bahaya Amin. dan dari segala apapun lah intinya. Amin. Intinya kalian keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim guys. Ya. Oke, sehat sekalian, semoga sehat selalu panjang umurnya dan dimudahkan segala urusannya guys. Thank you guys. Yuk.